Lalu kreativitas. Nah, terutamanya anak muda. Contoh, kalau orang kreatif kan jadinya kayak begini gitu misalnya. Misalnya gitu. Yang terakhir adalah gotong royong. Ya, gotong royong kita juga cuman lip service saja yang kita omongin tapi nggak pernah kita jalankan. Dan yang terakhir adalah saling menghargai. Jadi kita lihat bahwa bangsa kita yang majemuk ini isinya berantem melulu karena tidak saling menghargai. Ya. Nah, itulah nilai-nilai dari revolusi mental. Nah, sekarang masalah contohnya. Oke, kalau kita harus seperti itu, siapa yang akan menjadi contoh? Dapat dipercaya? Coba aja lihat sekarang. Ya, kita lihat dibeberkan di depan mata kita para pejabat kita yang nggak bisa dipercaya. Kembali lagi role model tadi ya, Pak ya. Role model. Sehingga kalau buat saya hari ini ada demo, menurut saya keren itu. Dan anak muda demo. Karena itulah revolusi mental juga. Jadi kalau memang kita nggak suka dan itu bertentangan dengan nilai-nilai tadi harus kita perjuangkan. Nah, jadi menurut saya revolusi mental adalah memperjuangkan semua hal-hal itu untuk kebaikan tadi. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada contoh misalnya, wah yang di atas kok contohnya masih seperti itu. Kita bisa mencari contoh di sesama kita. Jadi sesama anak muda, sesama orang ini, dan kita harus percaya bahwa rakyat Indonesia pun sebetulnya sudah melakukan revolusi mental karena banyak orang-orang yang hebat. Oke, ini betul sekali nih Mas Ardi pasti dapat menanggapi juga. Ini sesama anak muda saling memberi contoh sehingga pada akhirnya revolusi mental pun terbentuk tentunya ya. Terutama dari segi kreativitas, ini musisi, artis itu juga bisa menjadi contoh pastinya ya. Kiranya bagaimana untuk menggerakkan anak-anak muda terkait dengan tentunya yang menjadi role model muda? Sebagai musisi seniman kita melakukannya dalam karya ya. Saya selalu bilang bahwa musik hanya akan jadi hiburan biasa kalau kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu yang kita lakukan. Setiap lagu slang dia bukan hanya slang, teman-teman musisi lain juga sudah melakukan itu, melakukan hal yang sama. Di setiap lagu atau di setiap konser, di setiap kesempatan kita selalu memberikan pesan-pesan sosial, pesan-pesan kepemudaan gitu ya. Misalnya dalam lagu slang ada judulnya Mas Slang, dalam liriknya ada yang mengatakan bahwa liriknya seperti ini. Di sini bukan tempatnya anak-anak pemalas, di sini tempatnya para pekerja keras. Gitu. Dengan begitu kita berharap orang yang mendengarkan lagu itu merasa bahwa ya kita harus bekerja keras. Bersikap optimis juga, bekerja keras tentunya untuk membangun bangsa ini juga ya, betul. Kalau kami di Slam memaknai revolusi mental itu sendiri, kita memaknainya dengan hijrah, keberanian untuk melakukan perubahan sikap, mental, perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang kita lakukan. Oke, kalau melihat perkembangan teknologi modern saat ini kiranya dapat menunjang tidak sih para kaula muda untuk paling tidak merubah mindsetnya, paling tidak untuk terus melakukan revolusi mental untuk menjadi ke arah yang lebih baik? Iya, sangat bisa karena kalau artinya gini, seperti yang dikatakan Prof tadi, kalau kita tidak menemukan role model di sini, kita akan mencari ke tempat lain. Itu yang akhirnya dilakukan oleh semua orang, mencari role modelnya bukan lagi siapa orang Indonesia, tapi kalau ditanya anak-anak muda sekarang, siapa role model Anda? Pasti dia katakan mungkin artis Hollywood atau mungkin Mark Zuckerberg atau Steve Jobs dan lain-lain. Contoh-contohnya itulah. Karena tidak menemukan role modelnya sendiri di negerinya. Gitu. Tapi itu bukan berarti anak muda kehilangan identitas keindonesiaan yang saya pikir. Tapi saat ini pun tentunya masih banyak yang cinta Indonesia ya. Ya pasti. Ya. Mereka lakukan itu karena cintanya terhadap Indonesia. Nah, Profesor sendiri melihat bagaimana? Tadi kan dikatakan memang paling tidak ini kalangan muda saling menokohkan idola masing-masing ya, untuk membangun ini supaya dapat terus berlanjut. Seperti apa? Ya, jadi begini. Saya kira dinamika itu ada sendiri kayak tadi ya. Mereka juga mencari sendiri. Tapi saya perlu tambahkan begini. Kalau sekarang revolusi mental itu kan banyak di iklan-iklan. Ya, oke lah, tahun pertama ini karena diiklankan dulu lah. Ini loh revolusi mental. Sehingga banyak orang mengatakan, masa cuma gitu aja revolusi mental gitu kan. Tapi saya harapkan ya di tahun depan ini, kita sudah mendekati tahun depan, seperti misalnya websitenya revolusi mental yang dulu pernah di hijack gitu, kita akan menawarkan
kegiatan kepada semua anak muda. Misalnya lagu revolusi mental, silakan ayo buat sendiri anak muda disayembarakan. Nanti anak muda bisa mendapatkan nih, ada diberi reward ya begitu. Mereka kepingin misalnya membuat film kecil tentang revolusi mental seperti apa, mengangkat cerita-cerita tentang dari daerah pelosok-pelosok Indonesia, prestasi-prestasi, silakan. Jadi anak muda yang kita minta untuk berkreasi, mengekspresikan apa itu revolusi mental. Jadi saya sangat mengharapkan itu nanti akan bisa dijalankan. Karena pasti revolusi tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat. Baik, kita harus break kembali sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.